Nah, kalau dijemur pakai kerodong selama 1 jam itu berarti apakah langsung muncul faktornya atau muncul birahi untuk faktor? Iya mas, pengalaman saya kalau tipikal burung saya itu seperti itu mas. Jadi lebih bagusan dijemur kodong daripada. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know that everything she got from her. You got time and you know what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi bersama kami Alstar Kicau. Kali ini kita berkunjung ke rumahnya Mas Ari, salah satu perawat dan pemain lovebird di kota Lumajang. Gimana kabarnya Mas Ari hari ini? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah kalau sehat. Kantongnya yang nggak sehat. Sekarang saya mau tanya-tanya sedikit Mas tentang lovebird. Iya ya mas. Menurut saya sekarang ini lovebird semakin menurun Mas, di tempat-tempat lomba, di gantangan-gantangan manapun, walaupun ada di blok barat atau di blok timur, semakin menurun Mas. Gimana tanggapannya? Ya kalau menurut saya untuk saat ini memang menurun mas. Bagi peserta maupun penggemar lovebird itu menurun gara-gara mungkin untuk harga lovebird itu menurun karena mungkin lombanya itu sepi mas. Jadi mungkin ada yang beranggapan kebanyakan kelas, ada yang beranggapan takut burung konslet, lawan burung konslet itu banyak yang takut mas. Jadi untuk lovebird sekarang jadi sepi mas, lesu. Nah, kalau setahu saya dulu kan lovebird kan cuma ada 2 kelas kalau nggak salah, lovebird umum sama lovebird fighter kalau nggak salah ya Mas ya. Iya iya. Sekarang kok banyak kelas Mas, itu kenapa Mas? Ya mungkin itu sih apa ya, keputusan EO untuk meramaikan kelas. Jadi EO menambah kelas, ada kelas baby, kita kelas pemula L1 yang cenderung ingin menambah peserta tapi malah menjatuhkan keramaian lovebird mas. Jadi malah sepi mas. Kalau sekarang kan ada kelas baby, ada kelas M2, ada kelas L1. Nah, itu apakah kalau Mas sebagai pemain lovebird itu apakah perawatannya beda-beda Mas? Kalau untuk perawatan sih, kalau
sekarang sih ya mungkin kalau semboyannya dulu itu beda guru beda ilmu mas. Jadi yang banyak wis kita main jemur atau main untulan, kita main pakan kenceng. Jadi banyak lah teknik perawatan lovebird sendiri itu mas. Jadi ya bagi saya ya tergantung dari kita masing-masing. Kalau masnya sendiri sekarang itu cenderung main lovebird di kelas apa? Kalau saya sih cenderung ke vector, kita konslet juga punya mas. Cuman ya itu tadi, konslet sekarang sepi, nggak ada kelasnya. Kita cuman main kadang seminggu sekali, itu pun di gantangan tertentu mas. Nggak semua gantangan di wilayah Lumajang ini konslet bisa main mas. Sekarang masnya berarti di rumah mempunyai lovebird yang tipikalnya vector sama konslet. Iya mas. Nah, itu ketika lovebird itu digabungkan jadi satu rumah, apakah enggak ada masalah? Kalau untuk burung saya ini, alhamdulillah kita nggak menghadapi kendala yang serius mas. Jadi ya gak apa-apa lah mas buat lovebird vector dan konslet. Apa ada perawatan khusus mas untuk lovebird vector sama lovebird konslet? Kalau untuk perawatan sih kita hariannya sama semua, sama mungkin para ngekek mania, para pencinta lovebird mania kan semua pasti sudah mengetahui dan mempelajari lah sedikit-sedikit untuk bisa merawat lovebird konslet, lovebird vector. Jadi kalau untuk perawatan sih semua hampir sama. Nah, ini kan kalau setahu saya juga sinar matahari itu kan penting mas, Iya. bagi semua makhluk hidup. Nah, ketika lovebird vector sama lovebird konslet itu teknik penjemurannya mas itu berbeda atau sama? Kalau untuk lovebird vector dan konslet itu beda mas. Kita kalau biasanya kalau bagi saya ini mas ya, kalau sudah jalan di lapangan itu untuk lovebird konslet dulu mas ya, itu nggak perlu jemur yang terlalu kenceng mas. Jadi jemurnya 15 menit 10 menit cukup mas. Kalau lovebird vector? Kalau lovebird vector kita, kalau saya mas itu lebih cenderung kita main birahi lah mas. Kalau menurut saya itu, karena apa? Untuk lovebird vector kita harus benar-benar setting birahinya mas. Kalau kan butuh vektornya dia, jadi bukan kita setel OB yang birahi yang ke OB kawin, cuman kita setel birahi yang ke tarung mas, gitu. Jadi iya, jadi untuk lovebird vector itu saya bedakan lah mas. Kalau untuk tadi ngomong-ngomong tentang birahi ke OB sama birahi ke tarung. Iya. Itu penjemurannya itu seperti apa mas? Kalau untuk birahi ke tarung mas ya, kita benar-benar harus apa ya mas, mengetahui tipikal burung kita sendiri mas, gitu mas. Jadi untuk pemasukan EF atau pemasukan pakan kenceng itu harus benar-benar kita takar, kita kontrol lah mas istilahnya itu. Jadi nggak langsung kita kasih blek-blek gitu, enggak. Jadi kita takar lah mas. Kalau untuk saya sih, kalau untuk lovebird vector yang tipikal burung saya kan, vector saya itu suka jemur mas. Jadi dan saya jemur itu pakai kerodong.
dipakai kerodong jemurnya. Iya, jemurnya Berapa jam pakai- itu loh? Berapa lama kira-kira Mas? Kalau untuk saya pakai kerodong itu kan ya kalau di dalam ya mungkin ibarat kita pakai kemul itu kan panas Mas. Iya, Jadi panas. enggak sampai berapa jam itu enggak, cuman mungkin 1 jam gitu aja Mas. Itu sudah panasnya udah tinggi lah Mas. Nah, kalau dijemur pakai kerodong selama 1 jam itu berarti apakah langsung muncul faktornya atau muncul birahi untuk faktor? Iya Mas, pengalaman saya kalau tipikal burung saya itu seperti itu Mas. Jadi lebih bagusan dijemur kodong daripada dijemur ablak yang lama Mas, gitu loh Mas. Jadi soalnya kita harus melihat tipikal burung kita sendiri-sendiri Mas. Burung kita suka dijemur atau burung kita anti jemur, burung kita suka mandi, itu ya tergantung kita sendiri menilai burung kita Mas. Jadi kalau menurut saya untuk rawatan lovebird itu ya kita harus menilai burung kita sendiri Mas. Jadi kalau kita misalnya kita tanya ke orang tipikal burung kita begini, cuman kita dikasih saran untuk itu dijemur beberapa jam, beberapa EF-nya langsung kita masukin, itu bagi saya loh Mas, itu nggak masuk Mas. Soalnya kita harus mempelajari burung kita sendiri. Jadi nggak perlulah, mungkin ya saran itu bagus, cuman kita pakai yang bagus-bagus saja, yang masuk ke dalam tipikal lovebird kita Mas, gitu aja. Nah, tadi kan Masnya bilang kalau burung itu penjemurannya itu ketika ketika burung itu kepengen jemurnya agak lama sama dia ndak mau jemur, itu ciri-cirinya burung yang kepengen jemurnya agak lama sama ndak ingin dijemur itu kayak gimana? Kalau saya menilai tipikal burung yang seperti itu selama ini Mas ya, saya selama merawat lovebird ini, kita coba jemur ablak dulu Mas. Kita lihat burung itu kalau dijemur itu biasanya mencari tempat yang teduh selama sekitar 15 menit lah. Kita coba dulu, ini coba dulu ya Mas. Kita coba apakah kita lihat burung itu mencari tempat teduh atau dia nagen di tangkringan. Kalau menurut saya kalau baru dijemur 15 menit dia udah mencari tempat teduh, berarti dia nggak suka, bukan tipikal burung suka jemur Mas. Kalau menurut saya itu Mas. Cuman kalau kita jemur selama 15 menit dia nagen tetap enak, nyaman, bagi saya burung ini berarti suka jemur Mas. Suka jemur. Ya. Berarti nanti jemurnya akan ditambah. Iya gitu Mas. Waktunya. Selanjutnya ditambah sampai ngukur kalau dia benar-benar entah berapa jam gitu. Kita harus ya namanya apa ya Mas, melihat tipikal burung kita ya. Jadi kita harus kontrol setiap menit, setiap itu, bagi saya gitu Mas. Itu untuk khusus faktor Mas ya? Iya, itu untuk factor, Kalau Mas. untuk konslet, apakah penjemuran itu berpengaruh sekali buat lovebird konslet? Iya Mas, kalau buat lovebird konslet itu bagi saya kebanyakan itu kalau burung udah jalan di lapangan itu kebanyakan jemurnya nggak begitu lama Mas, cuman 15 menit asal kena sinar matahari gitu, asal kena sinar matahari. Iya, biasanya sih kalau dijemur lama itu malah cenderung larinya ke OB Mas. Larinya ke OB? Iya. Kalau burung udah jalan loh itu Mas, kebanyakan itu jemurnya ya mungkin 15 menit itu cukup lah Mas.